Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Nasihat Kehidupan, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul 1000 Hari. Salam mistis dari kami, selamat mengikuti. Pada tahun 2001, di sebuah desa di Jawa Timur, ada seorang gadis bernama Sri yang tinggal bersama bapaknya. Dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, membuat anak gadis itu ingin sekali mengadu nasib di ibu kota. Sayangnya, orang tuanya kurang setuju kalau Sri bekerja di ibu kota. "Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini aja, yang deket aja dulu? Kali aja tenaga kamu dibutuhkan." Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. "Kerja apaan pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD," kata Sri sembari menghela nafas. "Kalau kamu berangkat, nasib bapak siapa nanti yang mengurus?" "Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit?" Sore itu, matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu, yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas di kampung itu. Memang hanya Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya, mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu, ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun, ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya. Pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, "Sri, ini benar kamu lahirnya Jumat Kliwon?" Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. "Hari lahir kamu istimewa ya," kata si pemilik jasa.
Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana, ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil satu dari mereka. Erna keluar, lama tidak ada kabar. Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Dan kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran ia dipanggil. Dengan ragu ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi. Yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali. Seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali, Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Cantik sekali," ucapnya, nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah mulai genda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas Gunung Ijen. Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa, semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. "Angkat kepalamu, nak, tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk, ia tidak membuang rasa segannya. Seperti yang diperintahkan, tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. "Nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan?" tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 nek, kalau bisa." Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap enggan dengan senyumannya. 700.000? Bagaimana kalau 5 juta sebulan? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepersen pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak, namun bapaknya mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja cari yang lain?" Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu. Dalam hati kecil, Sri ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini, ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa.
Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar sekitar 30-an. Larangan seperti apa Mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Kerasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri, "Hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri, namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Iya, saya mau." Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Kerasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini, ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh dari kota. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir, namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka, tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar, mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus celah pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk. Terbuat dari kayu yang disusun serampangan, atapnya tidak terlalu tinggi. Terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria itu, mencium tangannya, sebelum memperkenalkan Sri dan 2 orang lainnya. "Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua."
Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng katanya. Lalu, ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat di dalamnya. Ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapakah gadis tersebut? Namun, perkenalkan, nama saya Tamin. Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di situ. Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti, manakala ia mendengar sopir berbicara. Ki, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali. Si sopir mulai bicara. Belum, Mbah, maaf. Loh, kamu mau langsung pulang? Apa nggak besok saja? Tanya si Mbah. Tidak, Mbah, besok saya harus mengantar ibu. Ya sudah, hati-hati. Takutnya ada itu. Itu? Batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. Sri melangkah keluar melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di atas rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa, seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit melawan kodrat nyawanya hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamin menegang, kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain begidik ngeri. Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Santet? Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik, ingin tahu. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening. Sesaat Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menghisapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan, dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana.
Ia berhenti tepat di belakang rumah ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya. Pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya. Salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda, diletakkan di atas tampah dengan cekatan. Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun, Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri, mengejar Mbah Tamin di belakangnya. Ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja, kata Mbah Tamin. Tugas kalian mengurus Dela. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberinya minuman. Lalu, seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya, masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Nah, bagaimana kelanjutan dari kisah misteri nyata ini? Nantikan bagian keduanya yang pasti lebih seru dan bikin merinding. Akhirnya, sampai jumpa lagi di kisah bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.